Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan konsep asesmen membaca yang akan menjadi materi pengantar sebelum nantinya kita akan belajar terkait dengan bagaimana caranya melakukan asesmen serta menginterpretasi hasil asesmen dari kemampuan membaca. Ketika kita berbicara mengenai kemampuan membaca, maka kita perlu untuk mengetahui bahwa membaca itu secara umum dia terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah reading accuracy. Reading accuracy ini indikator atau parameternya adalah anak itu harus mampu membaca secara benar. Artinya, tidak ada kata yang dibaca dengan cara yang salah, tidak ada huruf yang terganti, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, parameter atau indikator dari reading accuracy adalah kemampuan membacanya itu secara akurasi itu baik, gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya melakukan asesmen pada bagian ini. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai kemampuan membaca ataupun asesmen membaca, maka kita juga perlu untuk melihat yang namanya reading fluency. Reading fluency itu ada 3 jenis atau 3 subkomponennya lagi. Yang pertama adalah accuracy, jadi seberapa akurat anak itu membaca pada tingkat paragraf gitu ya. Kemudian read, seberapa cepat dia membaca, dan yang terakhir adalah prosody. Jadi ada beberapa anak yang mungkin bisa membaca dengan akurasi yang baik, namun mungkin kecepatan membacanya itu masuk ke dalam kategori yang lambat gitu ya. Atau mungkin ada yang kecepatan membacanya cepat tapi prosodinya nggak ada. Jadi ketika kita berbicara mengenai reading fluency, maka kita harus melihat 3 subkomponen. Yang pertama adalah accuracy-nya gimana, read-nya gimana, dan prosodinya gimana. Yang terakhir adalah reading comprehension. Tentu ya bahwa membaca itu kan sebetulnya bukan terkait dengan seberapa cepat speed anak itu di dalam membaca. Namun goal akhir dari membaca itu adalah anak paham terkait dengan apa yang telah dia baca. Ya, jadi makanya nanti kita juga akan mengasesmen kemampuan reading comprehension ketika kita melakukan asesmen membaca. Nah, jadi asesmen membaca yang komprehensif itu adalah ketika kita melakukan asesmen pada 3 komponen membaca. Yang pertama adalah accuracy, yang kedua fluency, dan yang ketiga adalah comprehension. Nah, di sini ada beberapa konsep teori gitu ya yang menjelaskan bahwa reading comprehension itu hanya akan terjadi jika anak itu memiliki kemampuan decoding yang baik. Decoding di sini artinya anak itu punya reading accuracy yang baik dan reading fluency yang baik gitu ya. Dan dia juga harus memiliki language comprehension yang baik juga. Jadi kalau salah satunya ada yang defisit, maka ya sebagai dampak sekundernya reading comprehension-nya nanti akan lemah. Jadi untuk anak itu bisa memahami apa yang dia baca, ya dia butuh 2 keterampilan besar ini. Nah, di sini juga ada teori yang menjelaskan bahwa reading comprehension itu hanya akan tercapai jika anak pertama memiliki kemampuan word recognition atau decoding namanya. Decoding tadi ada 2 ya, reading accuracy dan reading fluency. Nah, reading accuracy itu hanya akan bisa berkembang baik kalau ada 2 keterampilan dasar yang juga berkembang. Yang pertama namanya phonological awareness, yang kedua adalah alphabetic knowledge. Nah, kemudian yang kedua, reading fluency itu hanya akan berkembang baik gitu ya, dan kita akan bisa memprediksi apakah reading fluency anak itu baik atau enggak, yaitu melalui yang namanya rapid naming. Seberapa cepat anak itu menamai gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah comprehension, dan comprehension hanya akan berkembang kalau seandainya verbal memorinya baik dan bahasa reseptifnya atau listeningnya juga baik. Jadi seperti yang tadi ya, agar anak bisa memahami apa yang dibaca, dia butuh 2 keterampilan, decoding atau word recognition, dan satu lagi comprehension.
gitu ya. Dan decoding atau word recognition hanya bisa berkembang jika accuracy-nya bagus dan fluensinya bagus. Dan agar accuracy-nya bagus, dia butuh dua keterampilan. Agar reading fluensinya berkembang baik, dia butuh rapid naming. Agar comprehension-nya berkembang baik atau language comprehension-nya berkembang baik, maka dia butuh dua variabel yang menjadi penopangnya. Yang pertama adalah verbal memory, dan yang kedua adalah listening skills. Nah, ini adalah konsep atau framework yang akan kita gunakan. Jadi nanti ketika kita belajar terkait dengan misalnya asesmen rapid naming, artinya kita lagi mengukur kemampuan yang menjadi prasyarat dalam reading fluency. Kalau kita sedang mengukur kemampuan phonological awareness, ya maka kita akan tahu bahwa pemeriksaan itu tujuannya untuk memperkirakan apakah prasyarat untuk reading accuracy-nya berkembang baik atau enggak. Kalau kita lagi ngetes verbal memory atau listening, maka kita akan tahu tujuannya bahwa ini ditujukan untuk memperkirakan apakah modalitas comprehension-nya berkembang baik atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya nanti kita akan teruskan dengan membahas beberapa instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengukur masing-masing keterampilan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.